What makes you coach the best if you are His not the success best? as a coach, other athletes, myself, our accomplishments, his accomplishments as a whole. So, That's what I would say. so that makes my coach the best in the world because I won the world title in the featherweight division. I defended successfully. Yeah, you're then I pretty move up in the good. lightweight There's no division. doubt about I won it. the title. So my coach is the best in the world. My coach is I'm pretty the good. best in the world. I'm the best coach in the world. That's why I'm. Oh, my coach is the best in the world, man. And can we all get along? Boy. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari press conference UFC Freedom 250 yang terjadi tadi pagi waktu Indonesia Barat. Dan jujur secara desain venue interview, venue tersebut adalah yang terbaik dari yang pernah saya lihat di UFC. Para fighter pengisi event tersebut memasuki arena press conference dengan sangat megah dan epic, dengan dikawal oleh prajurit White House Amerika Serikat. Meskipun menurut saya ada minusnya, yaitu karena diselenggarakan di ruang terbuka, suasana teriakan fans penyambutan fighter jadi kurang berasa. Tapi dari sisi views, jelas hal tersebut sangat spektakuler. Sebagai pembuka press conference, Dana White mengumumkan sebuah kabar baik untuk semua roster di event ini. Kabar tersebut tak lain adalah bonus untuk para fighter, bahwa UFC telah melakukan kerjasama dengan World Liberty Financial yang berujung pada penambahan hadiah bonus sebesar 250.000 US dollar. Pemenang Fight of the Night masing-masing akan mengantongi 400.000 US dollar atau kalau dirupiahkan in this economy menjadi 7,2 miliar rupiah. Sedangkan untuk penghargaan Performance of the Night akan diganjar bonus senilai 425.000 US dollar atau kurang lebih 7,7 miliar rupiah. Sebuah angka yang fantastis untuk ukuran petarung MMA, dan diharapkan semua petarung akan semakin termotivasi untuk menampilkan performa terbaik mereka, karena nilai bonusnya sendiri setara atau bahkan bisa jadi lebih tinggi dari bayaran pokok mereka jika bertarung di event biasa. Ya, ini wajar sih, mengingat event ini katanya sangat memorable dan spesial ulang tahun Amerika Serikat. Maka UFC harus membayar lebih untuk para pengisinya. Meskipun menurut saya politis banget, karena semua orang tahu ulang tahun Amerika Serikat adalah tanggal 4 Juli. Lalu ulang tahun siapakah tanggal 14 Juni waktu Amerika Serikat yang menyebabkan UFC White House jadi tayang di Senin pagi waktu Indonesia Barat, sehingga membuat fans seperti saya perlu izin kerja untuk menontonnya. Googling sendiri ya. It's you know, this is the pinnacle. You know, when you think about sports and you think about American exceptionalism, you think about this beautiful country of ours, how men and women fought side by side to create this beautiful country, this idea that we had that turned into a reality, and all the sacrifices that have been made, and all the beauty that has happened over the last 250 years, coupled with the struggles that have happened over the last 250 years. I'm so proud to be an American, and I'm so proud to call myself an American. So hal menarik selanjutnya adalah tensi panas antara Ilia Topuria dan Justin Gaethje selama press conference, tapi malah diganggu oleh Josh Hockett. Yaps, tensi main event memang mengarah ke personal, dan Ilia Topuria berjanji bahwa ia akan meng-KO Justin Gaethje di 2 menit ronde pertama. Mendengar hal itu, Justin hanya tertawa karena ia tidak pernah knockdown di 2 menit pertama. Topuria pun mengingatkan bahwa ia jauh berbeda dari semua lawan Justin sebelumnya, tapi Justin juga merespon bahwa pengalamannya sejauh ini tidak akan membuatnya kalah semudah itu. Fans tentu sangat antusias karena 2 hal. Pertama, fakta bahwa Topuria sejauh ini memenuhi semua perkataannya untuk meng-KO lawannya, yang membuat sebagian fans mempercayainya. Tapi di sisi lain, ada juga fans yang menilai bahwa itu bisa jadi blunder mental untuk Topuria. Karena andai ia tidak bisa meng-KO Justin Gaethje hanya dalam 2 menit, maka ia akan merasakan pressure yang tidak bisa memenuhi ucapannya sendiri.
Ya, saya sebagai fans Justin sebenarnya tidak berharap banyak pada Justin lusa nanti. Selama Justin mampu bertarung dengan baik, mendaratkan pukulannya, dan bisa membuat Topuria kerepotan hingga berdarah, itu sudah cukup bagi saya. Walaupun Justin Gaethje akhirnya kalah, asalkan ia sudah melakukan itu, bagi saya sudah cukup. Tapi andai kata Justin kalah hanya kurang dari 2 menit, maka itu akan sangat menyedihkan. Dan jujur saya yakin Justin akan bertahan setidaknya lebih dari 2 menit. Ya semoga sih. You say you'll do it in 2 minutes. What makes you so confident you'll be the first to knock him out early? No one even knocked out Max Holloway, and I was the first one to take his lights out. And why not with Justin to do the same thing to him? And Justin, in the bottom of his heart, he knows that I'm gonna knock him out in the first round. Not He true. knows that. Not true. Of course, you know that. You might know it, but no, definitely not. Okay. Not how it works. You said your plan is to move forward in this fight. Ilya says that's exactly what he wants you to do. Are you sure that is the best way to beat Ilya Topuria? I am sure that my coach has come up with a magnificent plan for me. And we have Coach is been not training. gonna be in there with you. We You're have gonna been be training. alone in that octagon with me. Yeah, me and you, Coach buddy. is gonna That's be how it outside. works. No one is gonna be helping you. That's No how it one. works. Namun di tengah intens adu mulut mereka, Josh Hockett tiba untuk memperkeruh suasana. Lebih tepatnya, Josh Hockett bertindak seolah sebagai bodyguard gratisan untuk Justin Gaethje. Hockett yang ber-act out sok culun ini berhasil mencuri panggung dengan mengolok-olok Ilya Topuria. Justin pun senyum-senyum sendiri dengan tingkah Hockett yang meskipun sindirannya tajam, tapi caranya sangat berbeda dengan terakhir kali. Di press conference pertama dulu, Hockett diungsikan oleh para bodyguard UFC setelah dianggap terlalu menggebu-gebu dan cekcok dengan Topuria, sehingga sesi press conference menjadi tidak kondusif. Namun kali ini Hockett memakai cara lain yang membuat Topuria pun mati gaya dalam meladeni trash talk Hockett, yaitu Hockett yang tampil sopan dengan nadanya tapi tajam secara substansi. Ya, saya sendiri sebagai fans netral dari dua fighter beda kelas berat itu hanya bisa ngakak melihatnya. Padahal Hockett sendiri punya lawan yang berbahaya, yaitu sang Black Beast Derrick Lewis. Tapi ia malah sempat-sempatnya nge-troll Ilya Topuria. Akan menarik melihat hasil lusa nanti. Cuma ya itu, kok ya di hari Senin loh. Selamat minta izin libur kerja bagi teman-teman yang ingin nobar. Tapi in this economy, mending kerja aja sih, selagi masih bisa menghasilkan uang. Sampai ketemu di konten selanjutnya, dan terima kasih. I leave this answer to Justin. I'm not here for Justin. hypothetical questions. I have a real dangerous opponent in front of me. That's all I'm worried about. Can I interject, please? Yeah. I think Topuria is so mad because he's so short he can't see himself in the bathroom mirror, and he married a stripper from Miami. I'm sorry. I'm sorry. The Incredible Hoagie, he just be getting me in trouble. I'm sorry, Topuria. I'm a real big fan though. You're still my favorite. You have a tough task ahead of you. And Gaethje's real hungry, and he's American. Most importantly, that's what the Incredible Hulk says.